Yo guys, apa kabar teman-teman dan sahabat-sahabat semua? Jumpa lagi dengan channel Sedikit Horor, channel yang selalu membahas secara logika tentang sifat, habitat, karakter teman-teman yang real di mata saya, tapi mungkin tidak real di mata teman-teman semua. Saya menganggapnya mereka teman-teman dan sahabat-sahabat saya goib. Cerita kali ini sudah cukup lama saya mengalaminya teman-teman, yaitu masa saya masih kecil ya, mungkin sekitar SD kelas 3 atau kelas 2 gitu. Sedikit saya akan bercerita masa lalu saya teman-teman ya, dimana waktu kecil itu saya tinggal di sebuah pedesaan atau perkampungan ya, dimana rumah-rumah itu masih sangat jarang ya, sangat jarang. Jadi antara rumah satu dengan rumah yang lain itu biasanya terbatas oleh suatu kebun ya. Dan perlu teman-teman ketahui, pada zaman itu yang namanya toilet itu untuk buang air besar ya, itu biasanya kita bikin di kebun, bukan dekat rumah. Jadi jaraknya adalah sekitar 15 meter dari rumah. Teman-teman bisa bayangkan ya, yang namanya kebun itu tentunya penuh dengan pepohonan ya. Pepohonan, dan biasanya kita bikin toilet tuh di bawah pohonnya agak rimbun. Karena toilet zaman dulu itu tidak pakai atap teman-teman, tidak pakai atap. Jadi atapnya itu terbuka dan dia tidak pakai bak mandi. Ya, jadi kalau kita mau pergi ke toilet, kita tuh harus membawa ember yang berisi air dengan gayungnya, ya, supaya setelah kita habis BAB itu kita bisa bersih di situ gitu. Jadi teman-teman udah bisa dipastikan pada saat itu, pada zaman itu, kami itu tidak pernah pergi ke toilet pada malam hari. Bisa dikatakan tuh sangat jarang kalau kecuali terpaksa ya. Jadi suatu ketika teman-teman, saya waktu itu saya bangun subuh ya. Terus kebetulan saya pengen ke toilet. Jadi di rumah saya udah siapin ember dong, isi air beserta gayungnya gitu kan. Saya berjalan dari rumah menuju ke kebun, ke toilet tersebut, ya kan. Cuman waktu itu namanya toilet saya itu kan toilet dua keluarga, antara keluarga saya dengan keluarga sepupu saya. Jadi rumah kami itu terpisah kebun, makanya kita bangun toilet di kebun itu. Jadi waktu saya mau menuju ke toilet, ternyata sepupu saya sudah ada dekat toilet. Itu. Jadi toiletnya itu kan pinggir-pinggirnya tanaman pohon pisang teman-teman. Pohon pisang tuh kayak ada payungnya gitu ya. Itu tujuannya supaya kalau hujan nggak terlalu basah kuyup gitu, ada sedikit tempat berteduhnya gitu. Jadi toilet itu kan pintunya nggak pakai gembok teman, cuma didorong gitu aja kan. Jadi waktu saya tengok dari jauh itu tuh nampak sepupu saya itu mendorong pintu toilet. Tapi terkejutnya keluar dari toilet itu seorang anak kecil yang lari dengan kencang. Jadi waktu dia keluar itu, anak kecil tersebut keluar dari toilet itu, dia larinya kencang sekali teman-teman. Saya sempat bertanya sama sepupu saya sebelum dia turun ke toilet. Saya tanya, siapa itu? Nggak tahu tuh anak siapa, jawab sepupu saya seperti itu dengan ketus gitu kan, karena dia terkejut teman-temannya. Itu tuh lari ke sana, ngumpet dia mungkin di bawah pohon pisang tuh, kata sepupu saya. Waktu sepupu saya ke toilet ya kan, sembari saya menunggu, saya coba berjalan ke arah pohon yang banyak gitu, pohon pisang yang gerombolan pohon pisang tersebut. Saya berjalan pelan menuju ke sana. Saya dalam hati saya mau menanyain, anak siapa kamu, apakah anak hilang atau gimana gitu kan. Saya berjalan pelan-pelan menuju ke pohon pisang, gerombolan pohon pisang tersebut teman-teman. Tapi saya sangat terkejut teman-teman. Kenapa saya terkejut? Karena saat saya menyampai di pohon pisang itu, saya kan lihat ke sampingnya, karena sepenglihatan saya dia berada di balik rimbunan pohon pisang itu. Ternyata saya cari di belakang pohon pisang itu nggak ada satupun
Gak ada satupun manusia, jadi dia itu tidak ada di sana. Bayangin teman-teman. Pada jelas-jelas saya nampak, sepupu saya juga nampak, dia lari arahnya ke situ. Tapi saat waktu saya cek ke sana, ternyata tak ada dia di sana. Belakang pohon pisang itu kosong. This is a logika, teman-teman. This is a real. Logika saya berpikir, kemana budak nih? Gitu. Di mana dia hilangnya? Padahal jelas-jelas dia ada di belakang pohon pisang. Teman-teman bisa membayangkan ya, suasana kebun yang masih rimbun, ya kan, banyak pohon besar, banyak pohon pisang, ya, dan suasana subuh yang masih sedikit remang-remang. Ada anak kecil, kita selalu membayangkan, logika kita berpikir bahwa ya dia tentunya bukan manusia, itu yang ada di pikiran saya. Tetapi ya, hal tersebut bukan hal yang baru atau bukan hal yang aneh dalam kondisi saat itu, zaman itu ya, waktu saya masih tinggal di kampung saat itu ya. Teman-teman dan sahabat-sahabat, sedikit horor itulah cerita saya. Cerita lama yang baru saya ceritakan kali ini. Dan semoga cerita ini bisa memberikan teman-teman suatu inspirasi, inspiring ya. Bahwa ya, keberadaan mereka memang ada, dan kita juga hidup berdampingan dengan mereka, dan mereka tidak semuanya pasti mempunyai niat jahat sama kita, kalau kita juga nggak punya niat jahat sama mereka. Oke, salam sedikit horor buat teman-teman semuanya dan sahabat-sahabat penggemar sedikit horor. Jumpa lagi pada cerita yang berikutnya.